Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Toko Tua Kabaena yang akan membahas tentang adat, sejarah, dan budaya. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah asal-usul penamaan kampung atau desa Batuabu yang ada di Kecamatan Kabaena Selatan. Jadi desa Batuabu yang ada di Kecamatan Kabaena Selatan ada beberapa pendapat tentang penamaan desa tersebut. Saya akan uraikan dari beberapa kumpulan catatan dari tokoh yang berasal dari suku Toko Tua Kabaena, yaitu yang pertama Bapak Dr. Haji Zaidin Tahyas SE MSI. Yang kedua catatan dari Bapak Jamaluddin Andi Husain. Yang ketiga catatan dari Jumsan Sambira. Baik, kita mulai. Ada beberapa dugaan, yaitu dugaan pertama, awalnya desa Batuabu adalah nama suatu bukit yang berada di desa Tirongkotua sekarang. Kita ketahui bahwa desa Tirongkotua yang sekarang dahulu namanya bukan desa Tirongkotua, tetapi itu adalah Kampung Sampala Kambula. Itu namanya desa Tirongkotua yang ada sekarang. Dan biasa disebut juga Es Kambula. Jadi S-nya itu adalah singkatan dari sampah. Jadi ini dugaan pertama. Katanya nama daripada desa Batuabu itu berasal dari nama suatu tebing batu yang berada di desa Tirongkotua, kemudian dijadikan nama desa Batuabu yang ada sekarang. Itu dugaan pertama. Kemudian dugaan yang kedua atau pendapat lain adalah penamaan dari desa atau kelurahan Batuabu yang ada di Kabupaten Buton, yaitu di Kecamatan Siumpu. Karena ada juga desa Batuabu yang ada di Kecamatan Siumpu, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton. Ada juga nama Batuabu di sana. Kemudian yang ketiga adalah nama desa atau kampung yang berada di Pulau Muna, daratan Muna. Karena ada juga kampung Batuabu di daratan Muna. Itu dugaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat adalah penamaan desa Batuabu ini adalah suatu peristiwa. Jadi dia ini bukan nama desa di tempat lain, tapi di sini dia menerangkan bahwa adalah suatu peristiwa pembukaan lahan perkampungan yang mana di daerah itu masih dipenuhi dengan hutan lebat. Jadi saat kampung itu masih merupakan hutan, belum menjadi kampung. Jadi dirampas daripada hutan dan pohon-pohon yang ada di situ. Sehingga hutan itu dirampas dan pohon-pohonnya ditebang. Jadi saking lebatnya hutan itu, pada saat pembakaran menimbulkan abu yang banyak. Abu itu bahasa suku Tua Kabaena adalah abu. Jadi menimbulkan abu karena tebalnya pohon, karena daerah itu daerah subur. Jadi kalau daerah subur tentu pohon-pohonnya itu tebal, rimbun, jadi banyak batang-batang. Tentu bisa menimbulkan abu yang banyak setelah dibakar. Saking banyaknya abu karena terbakarnya
pohon yang sudah ditebang saat itu sangat bagus apinya, maka di lokasi itu, lokasi pembakaran itu, persiapan perkampungan, batu-batu yang ada di situ, bebatuan, batu besar maupun batu kecil itu tertutup oleh abu semua. Saking tebalnya abu, maka tertutuplah semua batu-batu yang ada di situ. Dan setelah pembakaran, ketika hujan turun, abu-abu itu sudah padat, sudah turun, maka terlihatlah gundukan-gundukan tanah, bukit-bukit tanah itu, gundukan yang masih merupakan bukit-bukit kecil. Maka dicungkil-cungkilah itu, karena disangka semua ini sudah abu. Dicungkil-cungkilah itu gundukan-gundukan tanah, bukit-bukit itu, ternyata di dalamnya adalah batu besar. Jadi kalau dilihat dari luar, abu semua. Jadi gundukan-gundukan abu semua dilihat. Ternyata setelah dicungkil, maka yang gunung-gunung itu ternyata adalah batu yang ditutupi abu, sehingga kelihatan seperti abu. Maka timbullah istilah saat itu bahwa biar batu jadi abu. Jadi istilah lantaran terbakarnya dengan bagus lahan itu, maka dijulukilah istilah biar batu jadi abu. Maka disebutlah kampung itu Batu Abu, artinya batu abu. Itu menurut satu catatan juga yang harus kita pertimbangkan. Itu beberapa catatan yang saya sudah bacakan. Maka setelah kita membaca catatan-catatan ini, maka perlu kita tanggapi. Jadi jangan kita telan mentah-mentah, kita harus tanggapi berbagai catatan yang kita sudah temukan. Kita tanggapi. Baik. Yang pertama, dikatakan bahwa penamaan Desa Batu Abu adalah suatu bukit batu, tebing batu yang berada di Sampala Kambula. Kemudian turun menjadi nama Desa Batu Abu di Kecamatan Kabaina Selatan. Karena Sampala Kambula ini adalah pegunungan. Dia berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Kabaina. Sedangkan Desa Batu Abu ini adalah pinggir laut yang berada pada wilayah pemerintahan Kecamatan Kabaina Selatan. Jadi katanya adalah nama suatu bukit batu yang ada di Sampala Kambula. Namun kalau kita teliti dan melihat penamaan Bukit Batu Abu tersebut adalah nama suatu tebing batu berdasarkan sifatnya. Jadi dia bukan peristiwa, tapi dia berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya batu itu, karena warnanya seperti menyerupai abu-abuan, maka disebutlah Batu Abu. Batu itu tebing batu. Kalau kita teliti dengan saksama, daerah itu, lokasi itu bukan lokasi perkampungan, karena dia adalah tebing. Karena dia adalah tebing batu, bukan tanah rata. Jadi jelas bahwa daerah itu bukan bekas perkampungan. Yang kedua, bahwa Desa Batu Abu yang ada sekarang duluan menjadi desa daripada Sampala Kambula yang menjadi desa dengan berubah nama menjadi Desa Tirungkutua. Jadi duluan itu Sampala Kambula. Itu beberapa tanggapan yang saya bisa uraikan tentang dugaan pertama. Kemudian Kampung Batu Abu yang ada sekarang di
pinggir laut itu adalah kumpulan daripada kampung-kampung kecil pada zaman dahulu yang disebut Tobu. Jadi dikumpul itu kampung-kampung kecil menjadi satu kampung besar yang namanya disebut Batu Abu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang saya sudah bacakan tadi. Kampung-kampung apa itu yang dikumpul? Tentu kita akan tanya, kampung apa itu yang dikumpul? Yaitu yang pertama kampung Lanere, kemudian kampung Dongkala. Bukan Dongkala yang di Kabena Timur. Jadi nama boleh sama namun peristiwa belum tentu sama. Ada juga kampung Dongkala yang di bagian Kabena Selatan. Itu pada zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada karena sudah dikumpul. Kemudian kampung Larohua. Kemudian kampung Liano. Yang kelima adalah kampung Lareo yang dikumpul menjadi satu desa yang disebut Desa Batu Abu. Jadi ada 5 kampung yang dikumpulkan, dibuatkan satu lokasi. Tidak ada catatan bahwa penduduk Batu Abu yang ada di tebing Batu Abu yang di Sampakambula yang dipindahkan ke sana. Tidak ada kampung penduduk dalam catatan ini, tidak ada penduduk Batu Abu yang di tebing batu. Dugaan yang kedua adalah desa kelurahan Batu Abu yang di Kabupaten Buton, yaitu di Kecamatan Siumpu. Sekarang kita lihat lagi. Desa atau kelurahan Batu Abu yang ada di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton itu tentu mempunyai juga sejarah tersendiri adanya daripada kampung itu. Tentu berdasarkan kearifan lokal di daerah masing-masing. Tentu orang Siompu yang bisa menjelaskan tentang asal mula daripada penyebutan desa atau kelurahan Batu Abu yang ada di Siompu. Karena kalau kita melihat dengan saksama atau kalau kita buktikan, karena kita berbicara ini tidak bisa kita hanya berbicara tanpa kita sandarkan dengan bukti dan logika. Kalau kita mau pakai logika atau buktikan bahwa kalau begitu, kalau memang benar itu penamaan Desa Batu Abu yang ada di Kecamatan Kabena Selatan adalah nama daripada desa atau kelurahan Batu Abu yang ada di Siumpu, berarti penduduk Desa Batu Abu yang ada di Kecamatan Kabena Selatan adalah orang Siumpu. Kalau orang Siumpu. Tetapi kalau kita lihat secara fakta, penduduk Desa Batu Abu yang ada di Kecamatan Kabena Selatan adalah suku Toko Tua Kabena. Begitu juga sebaliknya. Penduduk Desa Batu Abu yang ada di Siompu bukan orang atau suku Toko Tua. Dia juga adalah orang Siompu. Begitu juga Batu Abu yang ada di Kabena adalah Toko Tua juga. Jadi begitu sebaliknya. Nah, ini setelah saya pelajari, begitu daripada tanggapan saya. Kemudian dugaan yang ketiga adalah Desa Batu Abu atau Kampung Batu Abu yang ada di Daratan Muna. Ini dugaan dan ada beberapa pendapat mengatakan begitu. Tetapi kalau kita lihat faktanya, penduduk Desa Batu Abu yang ada di Pulau Kabena, Kecamatan Kabena Selatan, penduduknya bukan orang Muna, adalah asli suku Toko Tua. Begitu juga penduduk Batu Abu yang ada di Pulau Muna
penduduknya bukan suku Tokotua, tetapi dia adalah suku Muna juga itu sendiri. Berarti penamaan Batu Abu yang ada di daratan Muna tidak sama sejarahnya dengan penamaan Batu Abu yang ada di Kabaena. Jadi penamaan di masing-masing daerah itu berdasarkan kearifan lokal di masing-masing daerah. Kemudian catatan yang keempat yang perlu kita tanggapi adalah Batu Abu di Pulau Kabaena, Kecamatan Kabaena Selatan adalah merupakan peristiwa, saya sudah bacakan tadi, merupakan suatu peristiwa penyatuan kampung-kampung kecil yang dipimpin. Jadi waktu menyatukan kampung-kampung kecil itu ada yang pimpin, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Unto. Jadi namanya yang pimpin pemindahan penyatuan kampung itu namanya adalah Unto. Masih ada turunannya Unto. Bisa kita tanya itu Batu Abu. Yang merampas hutan belantara dan dibakar sehingga menimbulkan abu sedemikian tebalnya. Akibat daripada pembakaran hutan itu, batu-batu besar yang ada di situ tertutup dengan abu, dan sehingga dicungkil-cungkil abu itu ternyata adalah batu yang ditutupi abu, sehingga timbul julukan atau istilah bahwa biar abu jadi batu, biar abu jadi batu. Ini istilah. Maka nama itulah yang dijadikan penyebutan kampung itu, Batu Abu. Batu Abu dalam bahasa suku Tokotua Kabaena. Jadi Batu Abu sudah istilah kampung itu. Jadi itu tanggapan saya di situ, karena di situ jelas bahwa ada 5 kampung yang disatukan sebagaimana saya surahkan tadi, yaitu yang pertama kampung Lanere, kemudian kampung Dongkala. Jadi ini kampung Dongkala adalah bukti bahwa di tiap-tiap daerah itu bisa saja terjadi nama yang sama. Bisa saja terjadi nama yang sama. Namun bukan berarti kalau sama nama sudah sama sejarahnya, atau sudah sama penduduknya, atau nama itu yang dibawa-bawa kemana-mana, ditempelkan kiri kanan. Tempel-tempel saja, karena sama nama dia tempel bahwa sudah ini, sudah ini. Coba diselidiki dulu dengan berbagai pengujian-pengujian, pemikiran-pemikiran yang sehat. Jadi bukan Dongkala, kampung Dongkala atau kelurahan Dongkala yang ada di Kabaena Timur sekarang itu yang dipindahkan, bukan. Karena ada memang juga kampung Dongkala waktu itu di bagian selatan. Kemudian yang ketiga adalah kampung Larohua. Kenapa disebut Larohua? Karena di sana banyak pohon pinang di kampung kecil itu. Kemudian kampung Liano, bukan Liano yang ada di daratan. Jangan sampai lagi ini penulis-penulis sejarah yang miring-miring otaknya, dia bilang lagi itu Liano lagi yang di Kabaena Selatan, sudah Liano yang ada di daratan besar. Bukan, lain juga itu, cuma namanya sama. Kemudian kampung Lareo yang kelima itu. Jadi setelah perkampungan ini selesai, jadi ini juga catatan, satu catatan lagi. Setelah kampung ini, perkampungan ini terkumpul menjadi satu, maka berinisiatiflah penduduk untuk bersatu memagari daripada kampung itu. Dipagari, yaitu dipagari dengan kayu besi, atau dalam bahasa suku Tokotua Kabaena itu keunona. Nah, sehingga kampung ini dijuluki juga kan ada 2 namanya. Yang pertama tadi Batu Abu atau Batu Abu, kemudian pernah juga dijuluki Tondolara. Batu Abu ini sudah banyak generasi yang tidak ketahui
Jadi perlu dicermati ini karena bisa kita dikasih bodoh-bodoh orang lagi. Dikarang-karangkan lagi kita sejarah seperti buku-buku ini yang dikarang-karang ini biar itu Salat Kabaina sudah hilang. Karena kita, anak-anak kita tidak tahu. Di kampung ini pernah juga disebut Kampung Tondolara. Kenapa disebut Tondolara? Karena di tondo itu artinya pagar. Dipagari dengan laranona atau terasnya kayu besi. Itu kayu besi itu ratusan tahun itu. Intinya itu saja, lihat itu tiang bendera di Masjid Keraton Buton itu ratusan tahun, kayu besi yang dari Kabaina itu nona, sama dengan dermaga yang di di Skeli dulu itu kayu besi juga yang seperti batang kelapa besar itu ratusan tahun tidak rusak. Nanti dibangun dermaga yang permanen itu baru dibuka itu, tiang-tiang kayu besi tidak hancur itu, ratusan tahun tidak akan hancur. Itulah penamaan daripada beberapa catatan penamaan daripada Desa Batuawu yang ada di Kecamatan Kabaina Selatan. Jadi pernah juga dijuluki Kampung Tondolara, di samping pernah dijuluki Kampung Batuawu. Namun yang diabadikan adalah nama Batuawu yang diabadikan. Tondolara tidak lagi. Diabadikan itu Batuawu. Sebagai kesimpulan kita dalam membahas ini adalah kuat dugaan Kampung Batuawu adalah peristiwa pembakaran lahan, sehingga banyak menghasilkan abu sampai-sampai batu-batu besar tertutupi abu, atau dengan kata lain suatu peristiwa yang terjadi bukan pemindahan suatu kampung. Jadi penamaan Kampung Batuawu adalah murni suatu peristiwa yang terjadi pada saat pengumpulan kampung-kampung kecil, bukan pemindahan nama kampung. Nama kampung di suatu daerah dipindahkan ke situ, bukan. Tapi adalah peristiwa saat pembukaan lokasi perkampungan. Kemudian catatan saya yang kedua adalah adapun persamaan nama adalah hal yang biasa. Persamaan nama itu adalah hal yang biasa terjadi, namun tidak berarti sama penduduknya dan sama sejarahnya. Jadi kalau cuma persamaan nama, persamaan sebutan itu, bahkan persamaan bahasa itu hal yang biasa terjadi, tapi bukan berarti sudah sama penduduknya dan peristiwa-peristiwanya dan sejarahnya. Contoh Dongkala tadi. Dongkala ini ada di Kecamatan Kabaina Timur dan ada juga Dongkala di Kabupaten Buton. Di Pasar Wajo ada juga Kampung Dongkala di sana. Namun tentu berbeda juga manusianya dan berbeda peristiwanya. Kemudian misalnya Toli-Toli ada juga Toli-Toli di Kabaina Timur. Ada juga Toli-Toli di daratan besar. Ada juga Toli-Toli di daerah Manado, Sulawesi Utara. Ada juga Toli-Toli dan masih ada lagi Toli-Toli lain. Masih ada lagi. Jadi tidak begitu kita dengar nama yang sama seperti buku-buku itu asal apa itu, asal sama sudah sama katanya. Belum tentu. Bisa saja sama sebutannya. Tapi beda. Kemudian macam Batuawu ini juga tadi yang saya sudah jelaskan, ada Batuawu, bahkan ada Batuawu di Jawa, ada Batuawu di Malang, ada Batuawu di Banyuwangi, ada Batuawu di Muna, ada Batuawu di Buton, di mana-mana ada Batuawu. Jadi tidak dicampur aduk. Asal mendengar nama yang sama, oh sudah dari sana cucuku karena saya punya leluhur dari sana karena namanya sama. Belum tentu. Bisa saja sama. Asal ada satu kata yang sama, bahasanya oh sudah berasal dari Tiongkok karena namanya sebutannya mirip.
Nah, belum tentu, biar sama. Cari pembuktiannya dulu. Kemudian misalnya Batu Putih juga, kampung Batu Putih, di mana-mana juga ada kampung Batu Putih, ada Batu Putih, ada Batu Putih, ada macam-macam. Cam Rahadopi, ada Horodopi, ada Rahadopi, ada macam-macam. Tapi bukan itu, lain juga peristiwanya. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian beberapa yang saya mau jelaskan juga sebagai penjelasan tambahan di sini adalah narasumber. Narasumber kita ini atau yang memberikan saya catatan ini, tadi saya sebagai penjelasan tambahan bahwa saya ini kumpul dari catatan Bapak Dr. Haji Zainuddin Tahyas, SE MSc, yang mana beliau ini adalah pernah menjabat menjadi Kepala SMP Negeri Jamokole. Beliau ini adalah anak daripada Bapak Tahir atau Mandoro Tahere. Mandoro Tahere ini adalah satu tokoh pada zaman dahulu yang sangat disegani, yang mengawasi daripada pembuatan jalanan di Sepulau Kabaena. Mandoro Tahere ini adalah bapak daripada Bapak Dr. Zainuddin Tahyas, anak dari Mandoro Tahere atau Pak Tahir, cucu daripada Mbuwe Buroda. Kemudian yang kedua, catatan dari Andi Jamaludin. Andi Jamaludin anak daripada Andi Husain, atau yang dikenal di kampung itu Andi Husain adalah Wele namanya di kampung. Nanti ada yang bingung siapa itu Andi Husain. Andi Husain itu adalah Wele namanya di kampung, orang tua terkemuka. Nah, ini perlu juga saya sampaikan bahwa kenapa namanya Wele baru dia menjadi Andi. Nah, tentu ini juga ada peristiwanya. Saya jelaskan kepada anak-anak supaya, khususnya pada anak-anak toko tua, suku toko tua, supaya tahu dirinya sendiri, tahu sejarahnya kampungnya, tahu sejarah orang tuanya, jangan lagi dibodoh-bodohi orang. Ini nama aslinya adalah Wele. Dia pernah mendapat semacam penganugerahan atau semacam hadiah, tanda kehormatan yang diberikan oleh teman-temannya, teman-teman Bugisnya, karena mereka sama-sama pejuang waktu itu, pejuang kemerdekaan RI, memerdekakan Indonesia waktu itu di dalam perantauannya Wele ini. Jadi di kampung namanya Wele, kemudian ada pergi merantau dan masuk tentara, menjadi tentara pejuang kemerdekaan, dan mereka kelompoknya itu menangani peristiwa dan dipimpin oleh Wele. Maka teman-temannya ini memberikan dia penghargaan, maka digantilah namanya. Kan dulu itu bisa ganti-ganti nama orang, tidak seperti sekarang. Kan diangkatlah dia menjadi Andi, bukan penghargaan. Jadilah dia Andi Husain. Sehingga anak-anaknya semua berganti setelah kembali dari perjuangannya. Maka anak-anaknya itu ikut dipasangkan Andi. Jadi sebenarnya ini adalah suku toko tua Kabaena murni. Cuma karena mendapat seperti juga di daerah lain itu banyak yang nama Laode, padahal bukan orang Buton. Hanya karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai dianugerahi nama itu pakai Laode. Banyak. Ada juga beberapa itu. Sama ini, bukan orang Bugis tapi diberi juga julukan Andi. Menempel lah namanya. Kemudian catatan yang ketiga dari Jumsan Sambira. Bapak Sambira ini adalah tokoh adat dan tokoh budaya Sepulau Kabaena pada zaman dahulu. Bapak Sambira, ayah daripada Jumsan. Nanti ditanya anak-anak ini, siapa itu Sambira? Orang bingung-bingung, yang mana itu? Dia berdomisili di Batu Abu, tapi bukan orang Batu Abu asli.
Dia ini orang Tangkeno. Ya, berdomisili saya di sana, tapi dia seluruh Kabaena dia tahu sejarah adat dan budayanya karena dia tokoh adat. 10 Kabaena pada zaman dahulu, termasuk beliau ini adalah teman daripada orang tua saya sendiri. Jadi dia baku kenal. Jadi inilah beberapa catatan yang saya sempat uraikan. Kalau punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar untuk kita sempurnakan catatan-catatan ini. Nah, untuk sementara cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.